Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya upload video tapi tidak sama ya, tentang handphone, tapi ini PSU buatan sendiri ya. 10 ampere, ini mencapai 10 ampere. Bagaimana sobat KSH, apakah semuanya dalam keadaan sehat? Semoga semuanya sehat selalu, amin. Ini review setelah box dipasang box ya, sudah jadi. Ini saya sudah buat 2 box ya. Ini pesanan dari temen, karena ini dari trafo kecil bisa mencapai 10 ampere, dan saya kasih charger ya, ini untuk cek tegangan saat posisi HP mati. Coba colok charger dan ampernya naik berapa begitu. Ini skemanya agak ruwet ya karena ini pakai tulisan sendiri, jadi kelihatannya ruwet. Ini trafo ya, dan ini PCB-nya saya buat sendiri, dan saya itu buang pakai cutter ya. Pakai cutter itu dikerok di apa ya, intinya dipotong-potong seperti itu. Jadilah sebuah jalur sesuai skema, cuma saya perbaharui, ada tambahan IC seperti penurun tegangan 7805, itu untuk suplai asupan VU agar aman ya, pakai tegangan yang kecil saja. Itu pakai 7808, berarti output 8 volt. Itu jalurnya kelihatan ya kurang baik. Ini skema simpelnya saya ambil dari Google ya, saya lupa di blog mana. Tuh skemanya. Ini hanya cuplikan ya saat pembuatan ini, yang percobaan pertama. Ini hanya cuplikan saja. Dan ini percobaan yang kedua, hasilnya lumayan rapi, lebih rapi dari yang pertama, dan ukurannya lebih kecil. Ukuran PCB-nya saya ringkas dan desain sedemikian rupa agar kelihatan kecil, dan hasilnya seperti itu. Lumayan rajin lah daripada yang sebelumnya. Ini saya memakai 4 transistor penguat dari tip 2955 ya, TIP 2955. Ini skemanya banyak sekali di Google, sudah banyak beredar dari sejak tahun berapa itu saya lupa, pokoknya sudah banyak. Dan ini percobaan yang pertama ya, seperti itulah, ruwet. Kelihatannya ruwet. Bahan-bahannya adalah ini TIP 2955 transistor PNP. Sebenarnya kalau beli transistor itu dapat ada 3055-nya juga, dan TIP 3055 juga bisa dibuat, malah lebih jos daripada yang TIP 2955. Ini ada coil, induktor, kumparan ya. Ini untuk ya intinya untuk tegangannya lebih halus lah.
Dan ini saya pakai 7805 untuk menurunkan tegangan jadi 5 volt. Dan di sini untuk menyuplai VU ya, ampere meter, voltmeter, dan kipas agar kipasnya itu tidak terlalu cepat, tidak bising ya. Saya memakai 7805 untuk menurunkan tegangan dari output trafo. Ada LM 317. Kapasitor ya. Dan ada resistor 220 ohm 2 watt. Ini kalau nggak ada ya 270 juga bisa, 270 ohm. Terus potensi B10K, lebih baik B5K, kalau nggak ada B5K ya B10K. Terus ini volt ampere meter, ini wajib ya untuk tampilan. Dan ini dioda bridge 15 ampere untuk output trafo ya, disaring dengan dioda itu supaya halus, supaya jadi DC maksudnya, supaya halus bahin ya. Ini pasang di transistornya, dipasang. Dan di sini ukuran PCB-nya adalah 7,5 cm ya. Yang kemarin yang percobaan pertama itu mencapai 9 cm, sedikit ring pendek. Dan di sini skemanya sudah saya atur sedemikian rupa agar seperti itu. Skemanya seperti itu ya. Coba kalau rekan-rekan mau berminat ya, silakan di screenshot itu skemanya, silakan buat masing-masing. Dan ini untuk menghindari lubernya timah atau tinol saat menyolder, saya kasih spidol permanen ya. Ini untuk menghalangi timahnya itu luber. Tidak yang kemarin kan, waduh, tinol tok, timah tok ya PCB-nya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lumayan lah PCB rakitan. Lumayan ya, sedikit elegan lah, sedikit, baru sedikit loh. Tidak seperti pabrikan yang elegan banget itu ya, kelihatan jos. Ini rakitan buatan sendiri ya, ya lumayan lah. Orang ngisi-ngisi nih itu. Ini prosesnya saya cepatkan ya, tinggal dipasang-pasang komponennya. Sebenarnya itu R yang 5 watt itu harusnya ada 4 ya, cuma saya pakai satu saja karena transistornya kan ada 4. Kalau di skema kan harus ada berapa itu, 6 ya, kalau pakai 6 transistor. Dan saya itu pakai 4 transistor, tapi saya pakai resistornya cuma 1. Karena kalau 4 itu banyak sekali, terus komponennya juga memakan ruangan ya, jadi PCB-nya harus besar. Saya paralel, jadi saya menggunakan resistor cuma 2 itu ya, cuma 2 iya, resistor 5 wattnya. Ini saya praktek pertama
buat PSU yang pakai trafo ya, trafo ya minimal 3 ampere. Ini akan rangkaian ini akan bekerja maksimal. Kalau bisa pakai trafo yang 5 ampere, itu akan jos sekali hasilnya. Ya kalau rekan-rekan ada yang berminat, silakan buat itu sesuai skema ya, daripada belilah ya, mending buat sendiri kan agak puas. Terus komponennya itu banyak di toko spare part ya, banyak, tidak maksudnya komponennya itu banyak terjual lah, banyak terjual di toko-toko spare part elektro. Cuma yang nggak ada yaitu kumparan ya, induktor, koil. Sebenarnya itu opsional saja ya, karena ini DC. Cuma kalau nggak dipasang itu trafonya itu ngedrop ya, trafonya ngedrop. Kalau saat di shortkan itu ngedrop. Kalau dipakein kumparan itu agak sedikit seperti apa ya, ya seperti fungsinya seperti apa ya, starter lah, seperti bendik lah, bendik ya, apa bendik ya, ya tidak terlalu ngedrop. Ya hasilnya seperti itu. Dan ini potensinya diletakkan di depan ya. Wah, mantap. Saya desain sedemikian rupa, seperti itu hasilnya. Ini percobaan yang kedua, dan ya hasilnya lumayan lah dari segi penataan komponen dan penataan PCB-nya. Seperti itu hasilnya, lumayan rapi loh, lumayan, baru lumayan. Ini yang memakai trafo, dan saya sudah uji coba itu memakai buat pakai SMPS ya. Saya membuat SMPS dari komponen bekas TV. Itu saya sudah berhasil, cuma saya belum lakukan lagi karena tidak saya videokan. Nanti setelah kalau saya buat video, saya buat lagi, nanti saya akan video kalau nggak lupa. Itu kemarin saya fotokan. Ini VE yang kabel kuning di VU adalah dipasang di output ya. Ini untuk mengetahui berapa volt sih outputnya. Terus yang kabel hitam itu adalah ke ground, dan yang kabel merah itu yang kabel besar di VU itu untuk beban ya, untuk mengetahui nanti berapa ampere bebannya, arusnya, maksudnya arusnya, bebannya lagi. Dan coba kita tes. Ini 22 volt ya inputnya. Ini saya set posisi paling rendah 1,4. Hasilnya 10 ampere ya, saat di shortkan itu 10 ampere. Ini kegunaannya untuk menyuntik tegangan ya, pakai yang voltase kecil tetapi bisa
menghangatkan bukan menghangatkan, bisa menjebol komponen yang short di handphone. Suntiknya pakai tegangan kecil saja, cukup 2 volt. Ini untuk mengantisipasi kalau di output IC power kan belum tentu outputnya itu 4 volt ya, karena ada 1,2, ada 1,8, 2,2, terus 2,8. Jadi nyuntiknya biar aman ya pakai 2 volt atau 1,8 volt, dan harus menggunakan PSU yang ampernya besar agar komponen yang short itu bisa mendapat respon ya, biar meledak begitu. Dan aman. Untuk komponen yang tidak bermasalah, yang lainnya itu aman, karena pakai voltase kecil. Ini review-reviewnya seperti itu. Lumayan kan, buatan sendiri daripada beli lah ya. Sedikit gimana ya, sedikit puas lah. Buat sendiri kan puas daripada beli. Kurang lebih seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.